Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Epriadi Esos MSI. Saya adalah dosen program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo dengan NUPTK 56487656130252, yang mana bidang keilmuan saya adalah ilmu administrasi publik. Sebagai dosen, saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada video yang akan ditayangkan, berikut merupakan pemaparan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun video yang akan ditayangkan merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan pada semester 4. Adalah mata kuliah perencanaan pembangunan yang memiliki bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi 3 aspek. Aspek sikap, melalui mata kuliah perencanaan pembangunan daerah, mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek keterampilan umum, melalui mata kuliah perencanaan pembangunan daerah, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, prinsip, dan regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa dapat memahami tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis, konsep penganggaran, berbasis kinerja, indikator pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan replanning pembangunan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan daerah, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara umum dan mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab di atas pencapaian hasil kerja yang dicapainya. Deskripsi mata kuliah perencanaan pembangunan daerah membahas konsep, teori, kebijakan, serta proses penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, mulai dari penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penganggaran daerah. Video yang akan ditayangkan merupakan sub mata kuliah perencanaan pembangunan daerah dengan bahan kajian ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah, yang mana kemampuan akhir diharapkan mahasiswa mampu memahami, mendeskripsikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, mahasiswa mampu memahami bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan bagaimana materi akan disampaikan dalam perkuliahan. Pada pendekatan delivery, saya menggunakan bahan ajar, buku referensi PPT, buku perencanaan pembangunan daerah, dan buku tata cara perencanaan penganggaran serta evaluasi perencanaan. Buku referensi tersebut sebagai buku panduan yang saya bagikan untuk mahasiswa mewajibkan membaca terlebih dahulu sebelum mempelajari di ruang kelas, sehingga nantinya mahasiswa tersebut sudah paham terlebih dahulu dan pada akhirnya sewaktu pembelajaran dimulai, mahasiswa sudah mengetahui apa saja yang memang mau dijabarkan oleh dosen yang akan menjelaskan. Interaction, bagaimana mahasiswa dan dosen berinteraksi pada proses pembelajaran. Untuk pendekatan interaction secara prinsip, interaksi saya dan mahasiswa baik dalam ruang kelas maupun luar kelas adalah berbasis metode student centered learning, yang mana mengedepankan partisipatif dari mahasiswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Interaksi di dalam kelas disampaikan menggunakan PPT, diskusi kelompok, dan belajar mandiri. Interaksi tersebut dapat berupa pertanyaan kepada mahasiswa di tengah-tengah perkuliahan ataupun nanti di akhir perkuliahan. Pertanyaan tersebut diberikan kepada mahasiswa ataupun dosen dalam proses pembelajaran. Nantinya pertanyaan itu diberikan kepada dosen, memberikan kepada mahasiswa yang mampu mahasiswa jawab pertanyaan tersebut
memang dirasa kurang atau pas dengan jawabannya, maka saya sebagai dosen akan bertindak menjelaskan secara akademis, secara teori, konsep jawaban-jawaban pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa. Asesmen akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian kepada mahasiswa secara objektif dan transparan. Pada asesmen, di mana penilaian mahasiswa saya mengambil dari nilai yang diperoleh berupa kehadiran 15%, nilai kuis dan tugas sebesar 20%, nilai ujian tengah semester sebesar 30%, dan nilai ujian akhir semester sebesar 35%. Yang mana poin-poin tersebut berlaku sampai akhir perkuliahan yang nantinya diakumulasikan sebagai proses hasil belajar mengajar. Sistem penilaian ini tentunya sudah disampaikan pada pertemuan pertama dan tercantum dalam RPS mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Demikian 3 aspek pelaksanaan kegiatan mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah ini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang berbasis metode student-centered learning. Berikut video yang pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub materi ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pembahasan mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana kita akan membahas bagaimana cara menganalisis ruang lingkup dan bentuk dari perencanaan pembangunan daerah. Nah, kita masuk kepada ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah itu ada 4 dimensi. Nah, dimensi pertama adalah perencanaan makro. Di dalam perencanaan makro itu fokus pembangunan pada semua aspek pembangunan di daerah secara integratif. Pada dimensi yang kedua adalah perencanaan sektoral. Nah, ini fokus pada pengembangan satu bidang sektoral spesifik seperti pertanian, kesehatan, atau pendidikan. Yang ketiga adalah dimensi perencanaan wilayah. Di dalam perencanaan wilayah itu ada tata ruang lokasi di mana variabel pembangunan dirinci berdasarkan bagaimana potensi geografis dan posisi dari strategi suatu daerah. Yang terakhir adalah perencanaan proyek. Ini menyangkut bagaimana pelaksanaan kegiatan atau pembangunan infrastruktur spesifik seperti pembangunan sekolah, jembatan, atau instalasi listrik. Nah, kita masuk kepada hasil penelitian. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui penguatan kelembagaan pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini studinya di Kecamatan Muara Madras, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin. Nah, di mana dalam hasil penelitian saya menyebutkan bahwa program dari kelembagaan meningkatkan ketahanan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan pertanian, budidaya perikanan, kewirausahaan, kemudian tantangan seperti sistem pemasaran yang lemah, keterlibatan pemuda yang terbatas masih tetap ada. Kemudian program ini dianggap lebih efektif tetapi membutuhkan perbaikan strategis untuk keberlanjutan. Nah, selanjutnya kita ngebahas terkait dengan bagaimana contoh umum dari dokumen perencanaan sektoral yang diatur di tingkat daerah. Jadi ada beberapa dokumen perencanaan sektoral. Yang pertama adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan atau disingkat dengan RI Pravda. Nah, ini adalah dokumen yang mengatur bagaimana arah pengembangan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata di suatu daerah agar terarah dan berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah Rencana Pembangunan Industri atau RPIK, di mana dalam perencanaan yang memfokuskan pada pengembangan potensi industri lokal, daya saing sektoral industri, dan penyediaan infrastruktur pendukung industri yang diatur dalam suatu wilayah. Selanjutnya ada Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat dengan
RT, RW. Nah, ini merupakan rencana lintas sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang atau berbagai kepentingan pembangunan seperti kawasan pemukiman, industri, dan hutan lindung. Yang terakhir adalah rencana detail tata ruang yang digabungkan menjadi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh. Nah, di dalam rencana detail tata ruang ini, perencanaan yang lebih operasional itu berada pada spesifik wilayah perencanaan tertentu seperti kawasan perkotaan atau pusat ekonomi di dalam suatu wilayah. Nah, kita masuk kepada ada mekanisme pengambilan keputusan, ya. Ada mekanisme pengambilan keputusan. Dalam Musrenbang RPJPD, apa itu RPJPD? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Nah, ini didasarkan pada proses apa? Pada proses musyawarah. Nah, untuk mencapai konsensus antar pemangku kepentingan. Nah, berbeda dengan pemungutan suara. Nah, di dalam forum ini mengedepankan dialog untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, kebutuhan teknis, dan arah kebijakan strategis. Nah, ada sinkronisasi kepentingan. Di dalam sinkronisasi kepentingan itu forum memfasilitasi dialog untuk menjembatani perbedaan antara pendekatan top down dan bottom up. Nah, kemudian ada penyepakatan melalui diskusi para peserta mencapai titik temu mengenai bagaimana prioritas pembangunan jangka panjang di daerah. Kemudian ada formalisasi atau berita acara. Ini merupakan hasil akhir dari kesepakatan yang dirumuskan berdasarkan penandatanganan oleh perwakilan masing-masing unsur pemangku kepentingan. Nah, dari hasil berita acara ini adalah tahapan yang terakhir, ya. Tahapan terakhir yaitu hasil dari berita acara. Ini menjadi landasan formal bagi Bapeda dalam perumusan rancangan akhir RPJPD untuk proses memastikan bagaimana dokumen perencanaan tidak hanya menjadi produk birokrasi, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan dukungan politis dari berbagai elemen masyarakat. Nah, untuk output utama dari Musrembang RPJPD adalah berita acara kesepakatan. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, mungkin barangkali di antara kalian ada yang ingin bertanya, atau saya dulu bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak? Ya. Saya Tiara Adani dengan NPM 2410 1616 5201 021. Dari yang Bapak sampaikan, ada yang saya belum mengerti, Pak. Ya, yang di mananya? Pertanyaannya, bagaimana peran kepala daerah dalam perencanaan pembangunan? Nah, kalau ditanya bagaimana peran kepala daerah dalam perencanaan pembangunan, bahwasanya kepala daerah itu bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah. Jadi keterlibatan kepala daerah itu sangat final, ya, karena dibantu oleh bagaimana perencanaan pembangunan daerah. Kepala daerah dibantu oleh Bapeda untuk keberhasilan sistem tergantung dari bagaimana sinkronisasi perencanaan daerah, perencanaan nasional agar tercapai arah pembangunan yang selaras. Jadi kepala daerah dibantu oleh Bapeda dalam merumuskan perencanaan di suatu wilayah. Bagaimana, sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali mungkin masih ada yang masih ragu dengan penyampaian dari saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoni Afrizal dengan nomor NIM 2410 1616 52 10114. Saya masih kurang paham dengan Musrembang RPJPD itu untuk buat apa, Pak? Oke. Nah, jadi Musrembang RPJPD atau Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ya, itu ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penajaman dan penyelarasan. Nah, ini merupakan penyelarasan antara visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, seperti potensi daerah. Yang kedua ada klarifikasi dan konsensus. Ini membahas bagaimana rancangan awal RPJPD untuk memperoleh masukan dari klarifikasi
dari para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah legitimasi partisipasif. Ini memberikan ruang lingkup bagi keterlibatan berbagai elemen termasuk legislatif atau DPRD. Yang terakhir ada formulasi kesepakatan. Ini adalah forum yang dituangkan ke dalam berita acara, kesepakatan yang ditandatangani oleh wakil-wakil pemangku kepentingan. Bagaimana Sidoni? Sudah cukup jelas? Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak, saya Ya. di UMPN 2101616101007. Dari penjelasan Bapak tadi, saya mau melihatkan siapa saja peserta Musrembang Des itu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ada 3 unsur, ya, ada 3 unsur peserta yang wajib diundang dalam RJPD atau Musrenbang. Yang pertama adalah unsur pemerintah. Siapa unsur pemerintah? Dimulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkovinda, kemudian perangkat daerah yang terkait, camat dan lurah, serta wilayah administrasi yang harus hadir. Yang kedua adalah unsur legislatif. Unsur legislatif ini berkaitan dengan anggota dewan, perwakilan rakyat di daerah, sebagai mitra pengawasan dan perwakilan aspirasi masyarakat. Kemudian ada unsur korporasi dan layanan publik. Ini adalah direktur BUMN, BUMD, serta pimpinan rumah sakit daerah. Nah, untuk peserta yang ketiga adalah unsur akademisi dan intelektual. Ini merupakan perwakilan perguruan tinggi atau pakar yang memberikan masukan teoritis dan metodologis. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang saya coba untuk bertanya. Mungkin barangkali di antara kalian ada yang bisa menjawab. Bagaimana penyempurnaan rencana akhir RPJPD pasca dari Musrenbang? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama, NPM 24101616520126. Proses penyempurnaan perencanaan akhir RPJPD pasca Musrembang adalah tahap krusial untuk mengintegrasi aspirasi publik ke dalam dokumen strategis daerah. Berikut adalah tahap proses tersebut. Yang pertama, perumusan berdasarkan berita acara. Bapeda perumuskan merencanakan akhir RPJPD dengan mengacu pada berita acara kesepakatan hasil Musrembang RPJPD. Yang kedua, pengharmonisasian hukum. Sekretaris daerah menggunakan kepala perangkat daerah yang membandingkan urusan hukum untuk melakukan pengharmonisasian pembulatan. Yang ketiga, sinkronisasi perencanaan. Menjadi bukti. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga sinkronisasi perencanaan. Sinkronisasi perencanaan. Ya, terus Menjadi bukti formal bahwa hasil perencanaan telah melalui proses partisipasi publik. Yang keempat, legitimasi. Oke, bentar. Yang keempat, legitimasi. Yang keempat, legitimasi. Ya, yang keempat, legitimasi. Formal. Ya, terus? Legitimasi formal menandatangan oleh berbagai pemangku kepentingan memberikan legitimasi sosial dan publik yang kuat. Yang kelima, penyampaian rencana akhir. Rencana akhir RPJPD disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 5 minggu setelah pelaksanaan Musrembang. Oke, 5 minggu setelah perencanaan Musrembang. Selanjutnya? Yang keenam, persetujuan bersama DPRD. Perencanaan pada tantang RPJPD dibahas dan disetujui oleh bersama antara kepada kepala daerah dan DPRD. Yang ketujuh, Pak, penetapan kepala daerah melakukan penyempurnaan akhir sesuai dengan hasil persetujuan bersama dengan DPRD sebelum Perda tentang RPJPD resmi ditetapkan. Baik, terima kasih Randi. Baik, saya coba bertanya ya. Mungkin nanti di antara kalian ada yang bisa ngejawab, dipersilakan. Karena ini juga termasuk dalam penilaian untuk mata kuliah perencanaan pembangunan daerah.
Tadi saya menjelaskan bahwa ada 4 ruang lingkup, ya, ada 4 ruang lingkup dari perencanaan pembangunan daerah. Nah, dari 4 ruang lingkup tersebut itu salah satunya adalah perencanaan proyek. Nah, barangkali siapa yang bisa mendefinisikan apa itu perencanaan proyek? Dipersilakan. Ya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Vita dengan nomor NIM 2410161652010004. Perencanaan proyek merupakan bentuk perencanaan yang sangat rinci, bertujuan menghasilkan output fisik atau hasil akhir yang nyata dalam kurun waktu yang ditentukan. Ya. Proyek bersifat sementara karena memiliki titik awal dan akhir yang jelas, serta tidak bersifat rutin. Dalam praktiknya, perencanaan proyek menjadi instrumen operasional yang menjabarkan rencana makro dan sektoral ke dalam tindakan nyata, seperti pembangunan infrastruktur, jalan, dan sekolah, atau pengadaan barang tertentu. Baik, jawaban yang cukup baik ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk contoh dari dokumen musrenbang? Ya, ya silakan. Mohon maaf sebelumnya izin Pak untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Jenny Asda Putri dengan NPM 24101616010013 Pak. Tadi saya ingin menjawab yaitu tentang contoh umum dokumen perencanaan sektoral yang diatur di tingkat daerah ya Pak. Jawabannya itu ada 5. Yang pertama itu ada rencana induk pembangunan kepariwisataan, gunanya untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah dapat terarah dengan baik dan berkelanjutan nantinya. Yang kedua, rencana pembangunan industri atau bisa disingkat dengan RPIK atau RPID, gunanya untuk memfokuskan pengembangan industri lokal dan penyediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu rencana tata ruang wilayah atau bisa disingkat dengan RTRW yang Bapak sebutkan tadi, gunanya untuk perencanaan lintas sektor ini yang mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan seperti kawasan permukiman, industri, dan lindung seperti lainnya. Yang keempat tadi yang Bapak sebutkan seperti rencana detail tata ruang atau bisa disebut dengan singkatan RDTR. Penjelasannya yaitu lebih operasional dan spesifik untuk wilayah perencanaan tertentu seperti kawasan perkotaan atau pusat kegiatan ekonomi lainnya. Yang terakhir yaitu rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh atau biasa disingkat dengan RP2 KPKP. Nah, contohnya di sini yaitu perencanaan sektoral teknis yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan pemenuhan hak dasar masyarakat di perumahan agar berjalan dengan baik semuanya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Jenny. Jadi tadi kita masuk ada 4 ruang lingkup dari perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama apa? Yang pertama tadi rencana induk pembangunan kepariwisataan. Oke. Disingkat dengan RIP PARDA. Oke. Jadi tadi kan ada 4 ya, ada 4 ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Nah, salah satunya adalah tadi apa? Perencanaan proyek. Terus yang nomor 2? Nomor 2. Ya, di slide 2 tadi, di slide 2 Di slide 2 tadi tata ruang wilayah. Oke, tata ruang wilayah. Kemudian di masih tetap di slide 2? Rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang. Nah, lanjut masih tetap kita bahas di pembahasan yang pertama tadi pada slide yang kedua. Di slide yang kedua, ya. Tadi di slide yang kedua saya menjelaskan ada berapa? Ada 4 ruang lingkup. 4 ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perencanaan makro. Kemudian yang kedua ada perencanaan sektoral. Yang ketiga perencanaan wilayah. Yang keempat perencanaan proyek. Jadi ada 4 ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini merupakan pokok pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita bahas bisa menjadi referensi bagi kalian semua
untuk memahami bagaimana ruang lingkup dari perencanaan pembangunan daerah tersebut. Ya. Baik, kita lanjut ke presensi. Ya, presensi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada orang, Pak. 2 orang. Ya, yang pertama siapa? Salhan, Salhan sama Ardiansa. Ardiansa. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Berarti total jumlah mahasiswa kita itu sebanyak 32 orang. Ya, 32 orang karena 2 orang tidak dapat hadir dikarenakan berhalangan. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini di mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki 3 bobot SKS. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian untuk minggu depan saya akan meninggalkan buku referensi dan PPT, nanti kalian baca kembali dan akan kita bahas di minggu depan, ya. Dengan harapan tentunya kalian bisa lebih berinteraktif lagi, kemudian bisa menguasai lagi materi yang akan disampaikan di minggu depan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita di siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.